Selamat datang di SciSky Channel. Tutorial kali ini, SkyTeam akan memberikan tutorial dasar mengerjakan data foto udara pada software Agisoft. Agisoft yang SkyTeam saat ini gunakan adalah Agisoft dengan versi 1.4.2 dengan kemampuan 64 bit. Oke, ini adalah interface-nya ya. Penampakan dari software Agisoft itu ketika kita sudah buka, ini adalah toolbar. Toolbarnya sangat simpel sekali karena hanya sedikit, nggak terlalu banyak seperti ArcGIS. Toolbarnya ini ada move region untuk mengutak-ngatik merubah ukuran regionnya. Nanti kita coba praktekkan. Ini untuk draw polyline, polygon. Kemudian ini ada penggaris untuk mengukur jarak pada umumnya. Ini untuk menghapus seleksi yang dibuat sama draw polygon atau polyline. Kemudian ini crop untuk menghapus data yang nantinya sudah diolah. Kemudian ini adalah zoom. Teman-teman bisa melakukan zooming data di sini, zoom in, zoom out. Kemudian ini ada untuk reset view, kalau misalnya nanti teman-teman dalam pengolahan datanya itu kegeser, bisa melakukan reset view. Kemudian ini adalah data-data ketika nanti, maksudnya adalah display data yang nanti teman-teman ketika sudah olah bisa melakukan icon ini nanti aktif, bisa teman-teman klik. Ini ketika untuk view, ketika teman-teman sudah membuat data polyline atau polygon pada software Agisoft. Ini untuk marker atau biasa untuk mengerjakan data, menampilkan data GCP. Oke, langsung aja. Di sini ada workspace kita seperti layer pada ArcGIS, kemudian adalah reference. Nantinya kalau misalnya teman-teman menggunakan data foto kemudian tanpa geotagging atau informasi koordinat, nanti koordinatnya diinput terpisah melalui kolom ini. Kemudian teman-teman jika menggunakan data GCP bisa menginput XYZ, nilai XYZ-nya di sini nanti akan muncul, namanya adalah marker. Oke, kita langsung saja mencoba mengolah. Ini ada workspace-nya, lalu kita klik add chunk. Di sini, ini kita bisa rubah-rubah ya, tinggal pencet F2 aja. Ini chunk 1 yang kita gunakan. Terus kemudian di sini ada add foto. Pilih lokasinya yang sudah kita simpan, kemudian select all dan open. Udah, totalnya ada 120 kamera. Kita bisa melihat opsi show kamera untuk melihat titik akuisisi data pengambilan. Ini adalah intinya berupa data foto-foto. Ini adalah foto view-nya. Ketika kita klik salah satu foto yang ada di foto view, akan muncul kalau lokasi foto DJI 002 ini ada di titik merah ini. Begitu selanjutnya ya. Kemudian langsung saja kita coba olah. Semua rentetan pengolahan kita itu ada di workflow ini, nanti ngurut dari align langsung sampai ke bawah. Batasnya adalah build ortho mosaic. Ini data yang kita gunakan adalah data foto yang sudah kita resize sebesar 25%. Ini saya coba bikin akurasinya medium supaya tidak terlalu lama. Silahkan teman-teman coba jika teman-teman memiliki kapasitas komputer yang bagus, bisa menggunakan Hike atau Hikes, bisa coba. Kemudian generic flag selection ini kita checklist, sama reference juga kita checklist. Kemudian key point limit dan type point limit ini kita bikin default aja 40.000 sampai 4.000. Itu ada di panduan software Agisoft. Kemudian adaptive camera model fitting ini adalah pada saat mengalign ini ada adaptasi kamera model fitting. Jadi kamera-kamera yang kita ambil ini, data-data kita ambil diadaptasi dengan modelnya. Kita oke aja langsung. Ini proses. Oke, kalau udah jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah kamera view-nya. Setiap foto, kalau tidak ada titik merah yang tersisa berarti foto kita ter-align semua ya secara sempurna. Terus
kita bisa melihat kondisinya apakah benar-benar secara 90 derajat atau tidak. Kita bisa lihat di sini, kita putar-putar, kita geser. Ini ada panelnya, ada garis hijau, biru dan merah. Kita bisa geser-geser, atau kita bisa geser dengan menggunakan angka. Ini saya coba dengan angka, mulai dari angka 1. Tampilannya seperti ini: 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik seperti semula. Untuk mempermudah, kita menghilangkan kamera view-nya agar lebih jelas. Kita bisa lihat kita zoom out, kita lihat, kita pastikan kalau regionnya ini benar. Regionnya ini mencukupi keseluruhan yang ada di type point. Ini namanya type point ya teman-teman. Di sini ada jumlahnya 10.640, 120 per 120, semua kamera teralign. Kita bisa edit di sini, resize kalau misalkan ada beberapa type point yang ada di luar region kita. Ini kita melakukan resize region, tujuannya kita memastikan type point yang ada di sini itu berada di dalam region kita, jangan sampai ada yang keluar. Kalau misalnya kita regionnya kita kecilkan, itu nanti area yang di luar region itu, type point yang berada di luar region itu tidak akan terproses, sehingga data teman-teman akan terpotong seperti itu. Jadi pastikan semua type point-nya berada di dalam area region. Kemudian kita bisa lanjut ke proses build mesh. Saya melewati proses dense cloud karena concern kita adalah membuat peta 2 dimensi, jadi tidak terlalu dibutuhkan data dense cloud, kecuali data-data 3 dimensi atau data-data yang akan membentuk sebuah kontur dan dam. Jadi karena kita concernnya ke 2 dimensi, maka kita bisa melewati proses dense cloud. Langsung saja ke build mesh. Ini saya pilih height field 2 dimensi karena data kita merupakan data yang cukup datar. Kemudian ini kita checklist. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa terjadi ada gunung seperti ini atau gunung seperti ini, itu tandanya adalah ada type point yang pertama teman-teman buat, yang saya buat tadi itu melayang di atas. Nah, itu perlu kita seleksi. Untuk saat ini nanti saya tidak menjelaskan dulu, saya langsung saja proses. Akan ada tutorial selanjutnya bagaimana menseleksi type point itu, jadi harus sangat hati-hati. Oke, lanjut saja ke proses dam. Pada saat proses dam ini kita perlukan mengganti projection koordinatnya, koordinat sistemnya. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa menggunakan more. Kalau belum ada koordinat sistemnya di sini, lokasi kita kan 50S, zone 50S yang kita gunakan ini. Kalau belum ada, kita bisa ketik more. Kita pilih projection koordinat system, kemudian ketik W aja, langsung ke WGS 1984. Pilih, cari yang 50S lokasi kita. Oke, sudah dapat. Kita pilih references atau sumber data dari dam ini adalah mesh, bisa sparse cloud atau mesh. Silahkan teman-teman coba apa perbedaannya. Ini ada informasi data yaitu 3,44727 meter resolusinya. Oke. Sudah selesai terproses. Ini adalah tampilannya, hasil-hasil data yang kita sudah buat sebelumnya. Damnya seperti ini.
Inilah akibatnya dari sebuah type point. Kita coba lihat, ada yang terbang melayang itu perlu kita seleksi seharusnya. Kita perlu hapus. Maka data kita dari awalnya jika sudah belum kita filter akan tampil seperti ini. Kemudian proses selanjutnya pun akan seperti ini juga, seperti itu. Lalu kita bisa langsung build ortho mosaic. Sebenarnya kalau misalnya areanya itu berada di cangkupannya berada di sini, ini merupakan hal yang tidak perlu menjadi konsentrasi teman-teman. Kalau areanya hanya sampai sini saja, itu makanya kenapa pada saat melakukan akuisisi foto udara kalau bisa dilebihkan. Misalnya area teman-teman ini menjadi konsen, berarti paling tidak ada 1 atau 2 garis misi yang ada di sebelahnya. Jadi bikin misi jangan terlalu pas di area of interest-nya. Kemudian kita bisa build ortho mosaic. Tonton sampai habis ya untuk video tutorial ini, karena akan ada banyak tips dan penjelasan bagi teman-teman. Oke, sudah jadi proses ortho mosaiknya. Ini sebelumnya di DEM ini adalah keterangan elevasi. Tentunya ini kurang akurat ya, karena kita tidak menggunakan koreksi ground control point. Jadi warna biru di sini mewakili dari min 1,03 meter sampai 51,3 meter. Nah, kita bisa lihat hasil ortonya pun juga akan tidak sempurna, dikarenakan kita pada saat proses alignment type point-nya tidak kita seleksi. Akan ada data yang error seperti ini, bolong. Nanti pada tutorial selanjutnya saya akan memberikan penjelasan. Ini juga ini dari data yang bolong ini. DEM yang bolong ini membuat hasil ortho mosaik kita tidak sempurna. Oke, selanjutnya file, export ortho mosaik. Di sini kita bisa pilih JPEG atau file TIFF. Ini zone-nya sudah kita sesuaikan 50s. Kemudian ini satuannya meter ya. Itu secara defaultnya 17 cm. Ini white. Ini kita bikin TIFF compressionnya tidak usah non saja. Ini kita checklist semua. Oke, kita ekspor. Pilih lokasinya. Oke, semua sudah ke ekspor, tinggal lanjut proses ke ArcGIS. Nah teman-teman, kalau setelah selesai semua melakukan proses foto udara, keterangan ekspor semua ada di sini. Di sini ada ekspor type point-nya, ini ada ekspor ortho mosaiknya, bisa dalam format KMZ, nanti bisa teman-teman input ke Google Earth. Kemudian di sini DEM-nya kita bisa ekspor, kita olah lebih lanjut baik di ArcGIS ataupun software lainnya. Ini adalah export general report. Jadi seluruh pekerjaan yang diproses, baik informasi-informasi seperti ini yang ada di rekonstruksi parameter, ortho mosaik dan lain sebagainya, itu ada di export general report. Terima kasih telah mengikuti tutorial foto udara, pengolahan data foto udara dengan menggunakan ArcGIS Soft secara dasar. Semoga dapat bermanfaat.